Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama kami Dimas Okta. Di ajang PEPS 2024 kali ini, akhirnya Wuling Cloud EV yang sudah lama sekali, udah dari tahun lalu ya udah muncul di permukaan pasar otomotif tanah air, akhirnya meluncurkan harga. Sebenarnya belum meluncur banget sih, dia baru estimasi harganya aja. Tapi sebelum kita ngebahas harganya, kali ini baru pertama kali ini kita bisa nyobain nyetir langsung si Wuling Cloud EV, dan gimana ya rasanya ya. Yuk simak terus video ini. Kali ini kita akan berfokus ke rasa nyetirnya aja, walaupun test drive-nya tempatnya kecil dan terbatas ya, tapi ya mostly di Jakarta juga pasti akan macet-macetan dan nggak akan bisa ngebut-ngebutan, karena keluar kantor aja pasti langsung macet kan Anda kan kalau pakai mobil listrik tuh, mobil apapun sih macet jalan Jakarta gitu. Jadi ini ya cukup defining lah gimana rasanya nanti ketika dipakai gitu ya. Eh Kalau kalian mau nonton video soal detail mengenai mobil ini, desain, interior segala macam, Jason udah pernah ngebahas, tonton aja videonya di pojok kanan atas ya linknya, jadi kalian bisa tahu. Nah nanti kalau misalnya setelah nonton itu bisa kesini lagi, balik lagi kalau mau nonton dulu gitu. Jadi rasa mengemudinya ini yang pertama, radius putarnya ini sangat-sangat dites radius putarnya di sini ya. Rasanya itu seperti ke bajai-bajaian, karena ini tempatnya itu kecil tapi radius putarnya cukup oke lah ya, apalagi kalau dibandingin sama Yaris, jauh-jauh rasanya. Dan untuk posisi mengemudinya di sini ini itu proper sebenarnya, posisi mengemudinya nyaman, bahkan menurut menurut kami ini nggak seperti sebuah MPV. Biasanya sebuah MPV itu posisi mengemudinya kakinya tuh yang tegak, terus kalau misalnya kakinya pas, ininya jauh ya, setirnya jauh. Kalau ini nggak, ini bisa dapat posisi duduk yang enak, dan setirnya juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya tuh jauh ya, nggak pelit ya. Biasanya pabrikan-pabrikan yang jualannya banyak tuh biasanya agak pelit tuh teleskopik, nggak tahu kenapa tuh. Tapi kalau di sini jadi bisa dapat posisi duduk yang ergonomis. Dan ngomong-ngomong soal posisi duduk, di sini dia joknya itu tebel ya, joknya ya. Dia pakai, kalau di brosurnya tuh, Italian bubble sofa. Wah, Anda Wuling jangan sembarangan nyebut-nyebut Italian, nanti dimarahin Lionfield Anda nyebut-nyebut Italian sembarangan ya. Tapi ya walaupun saya belum pernah punya teman orang Itali, memang nggak tahu, emang mungkin di Itali sofa-sofanya seperti ini modelannya gitu kan. Tapi ini nyaman dan bisa mengkompensasi rasa suspensinya yang keras. Nih di depan kita ada ini ya, ada speed bump ya, kita rasain suspensinya. Ya keras sekali suspensinya. Tapi jadi jadi joknya mengkompensasi rasa suspensi yang keras. Kenapa suspensinya keras? Karena dia pakai baterainya kan di bawah tuh. Jadi untuk nahan si baterainya ini, memang mobil listrik rata-rata suspensinya dia harus keras. Kenapa? Kalau dibikin empuk, gampang rusak. Kan udah banyak juga bahasan ya, kalau mobil listrik itu kaki-kakinya lebih gampang rusak. Kenapa? Karena dia nahan baterai yang berat. Bahkan bukan mobil listrik aja ya. Banyak yang bilang, ahli-ahli gitu yang soal-soal perbengkelan gitu, kalau mobil hybrid biasanya ada versi yang bensinnya doang. Kalau yang hybrid itu dia lebih cepat rusak kaki-kakinya. Kalau yang hybrid beneran ya, bukan yang mild hybrid. Karena dia harus nahan beban baterai yang cukup berat gitu. Terus rasanya nyetir di sini nih, rasanya tuh kacanya gede-gede gitu. Jadi untuk visibilitas ini mobil bagus banget sebenarnya. Blind spotnya juga nggak terlalu gede, walaupun dia kan rata gitu ya, satu tarikan garis ya dari atas ke depan tuh. Kalau kalian ingat-ingat tuh kayak mirip-mirip Stargazer. Cuma dia itu gede banget nih, ada kaca untuk ngintip di kanan kirinya. Jadi blind spot aman di sini. Semuanya kelihatan nih. John Cena juga kelihatan di sini nih. Saking gedenya. Nah, terus kemudian untuk fitur-fiturnya yang kerasa saat driving adalah, ini kerasa banget ini ya, kayak Mercy. Kalau kalian tahu, Mercy kan dia transmisinya di sini atau transmisinya di kanan, tapi kan kalau dia tuh di kiri, tapi sama-sama di tuas yang biasanya buat wiper kalau mobil Cina atau mobil Jepang gitu. Dan untuk electronic parking brake ya, dia switchnya ada di bawah sini, di dekat dengkul kanan. Mirip banget sama Mercy kan gitu. Kemudian untuk panel instrumennya nih, untuk mengemudi dia udah dilengkapi dengan layar, pakai layar ya, kotak 8 inci gitu. Dan juga untuk sistem infotainmentnya dia pakai layar sebesar 15,6 inci. Kalau kalian mau tahu sebesar apa layar 15,6 inci, laptop gaming tuh rata-rata 15,6 inci gitu. Ini jangan-jangan kalau buat setting-setting di sini, ini ada buat paket malam nih, buat di warnet, bisa buat main PB ya.
Sumpah ini gede banget ya. Kami juga pertama ngeliat, layar warnet mana yang ditaruh di sini gitu. Karena saking gedenya. Dan layar yang gede ini itu bisa mengatur apapun yang ada di mobil ini. Mulai dari pengaturan yang receh sampai yang besarnya gitu. Kayak misalnya di sini dia bisa ngatur mode berkendara dari Eco Plus, Eco, Normal, dan Sport. Terus untuk ngatur trip juga bisa ada di sini, ngatur stability control, kunci jendela, pintu bagasi, untuk wah semuanya deh pokoknya. Bahkan instrumen cluster brightness itu diaturnya di sini juga gitu. Tapi walaupun ini canggih gitu ya, kami belum tahu apakah, karena kebetulan kami nggak bawa kabel nih buat ngetes, apakah ini bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Nanti kalau kita punya kesempatan lagi baru kita akan tes. Tapi biasanya wuling-wuling yang sebelumnya itu nggak bisa gitu. Ya benar-benar kami berharapnya ada DLC tambahan yang gratis gitu buat konektivitas dua hal itu gitu. Itu cukup membuat praktis banget gitu ya. Dan satu hal lagi yang bikin gini ya, menurut kami teknologi ini bikin ribet gitu. Untuk pengaturan spionnya, dia tuh harus milih dulu nih spion kanan kiri di layar ini. Terus abis itu ngaturnya itu lewat tombol yang ada di setir, jadi kayak 2 kali ya. Harus kesini dulu. Bayangin kalau misalnya dari home harus masuk ke berapa menu dulu, effortnya itu lebih banyak gitu loh. Kalau sambil nyetir kan bisa ngeganggu konsentrasi gitu. Harus milih di sini baru dia bisa digerakin nih dari tombol di sini. Kenapa nggak? Maksudnya tombol old fashion yang ada di kanan driver tuh itu udah nggak ada masalah gitu. Kenapa harus dipindah-pindahin? Nah terus kemudian untuk pengaturan lampu juga ini tuh ada di sini coba. Lampu headlamp itu ada di sini juga. Padahal ada di sini tuh nggak masalah loh gitu. Di sini tuh malah bikin ribet, bikin layar gini. Pokoknya makin dipindahin ke satu tempat tuh malah menurut kami tetap paling enak tuh yang old fashion lah. Pengaturan bisa putaran di sini atau di sini gitu. Itu lebih convenient. Apalagi untuk pengemudi-pengemudi yang masih pemula gitu loh. Jadi kalau gini menurut kami agak intimidatif ya interface-nya, kalau misalnya semua pengaturan itu adanya di layar, karena nggak semua orang itu tech geeky. Kemudian fitur yang ada di layar ini, dia ada kamera 360, itu sangat membantu jelas ketika kita berkendara di tempat-tempat yang sempit dan juga untuk parkir. Terus kemudian wireless charging, dia ada di tengah sini, walaupun wireless charging ini agak minimalis ya. Dia dipakein separator doang gitu, nggak. Jadi yang buat ngejaganya itu separator kecil doang, centilan gitu. Dan kemudian untuk pengaturan regenerative braking-nya juga ada di layar sini. Ini pakai bahasa Indonesia agak aneh, ini lemah, standar, dan kuat. Ini pro tip ya, kalau misalnya kalian pakai di tol untuk mobil listrik itu lebih baik pakai regenerative braking-nya yang lemah, karena biar mobilnya costing, jadi lebih irit. Untuk tenaganya dia itu kalau yang di Wikipedia kita lihat ya di China, walaupun di Indonesia belum diumumkan, itu sekitar 136 HP. Dan untuk range baterainya dia diklaim bisa sampai 460 km. Dan untuk ADAS juga dia udah lengkap. Kemudian dapat tambahan fitur baru dari Wuling Voice Command yang bisa bahasa Indonesia itu, sekarang dia bisa buka bagasi. Dengan estimasi harga 410 juta rupiah yang udah dirilis oleh Wuling. Jadi ini belum tentu 410 juta rupiah. Bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah. Ini hanya perkiraan aja. Kira-kira worth it nggak dengan uang segitu dapat Wuling Cloud EV yang bisa dibilang cenderung mobilnya agak ke arah nyaman memang, dan juga dengan teknologi-teknologi yang udah kami sebutkan tadi. Ya kurang lebih itu aja sih rasa berkendaranya. Kita belum bisa bicara banyak karena sebenarnya nanti Wuling juga akan ada acara lagi yang kita bisa tes lebih jauh. Ya jadi itu aja video kali ini. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.